Oke, hai, kembali lagi bersama aku Ahyar. Ya, kali ini aku akan mencoba membuat video yang seperti ini, ya, walaupun mungkin kualitasnya ini sangat buruk, ya, dan mungkin nanti cara berbicaraku ini agak lain dari yang lain, karena logatku ini bukan logat orang Indonesia pada umumnya gitu, orang-orang Jawa yang tinggal di sana. Aku sebenarnya ini orang Aceh, ya, orang Aceh yang merantau ke Medan. Oke, pas kali. Aku di video ini cuma mau menceritakan bagaimana bisa aku merantau ke Medan, ya, dan bagaimana kultur shock orang Aceh ketika baru pindah ke Medan gitu, baru tinggal di Medan. Karena aku ke Medan itu udah banyak kali, udah hampir setiap. Kalau dulu waktu masih di Banda Aceh itu tahun 2023, itu aku mungkin dalam sebulan itu bisa 2 atau 3 kali aku ke Medan. Tapi sekarang aku udah stay di Medan, ya. Jadi dulu bulan 4 waktu apa waktu bulan puasa tahun 2024, ya, itu sekitar bulan 3 dulu, ya. Aku ceritakannya itu dari bulan 3 dulu. Aku sebenarnya itu tinggal di Banda Aceh, oke. Nah, tapi aku mungkin buat suatu kesalahan yang terpaksa aku harus pindah ke Medan, ya. Mungkin kesalahan ini sangat fatal gitu. Dalam berbisnis, ya, aku dulu berbisnis sebenarnya. Aku dulu berbisnis jualan gitu, ya. Tapi karena satu dan lain hal, karena beberapa pihak mungkin itu, ya, gitulah ceritanya, aku terpaksa pindah ke Medan, ya. Dan di Medan sekarang aku bekerja gitu, ya. Aku ingin coba memulai hal baru gitu, mencoba hidup baru, ya. By the way, oke, permasalahannya pokoknya aku ada masalah di tahun 2023 itu, dan aku 2023 di bulan 3, ya, ketika lagi puasa gitu, ketika lagi bulan Ramadan. Tunggu, aku makannya dulu. Nah, setelah itu setelah Idul Fitri, bapakku bilang sama aku, kau harus cari kerjaan, ya. Kau harus cari kerja. Kau harus merasakan bagaimana itu dunia kerja itu. Jangan langsung terjun ke bisnis, tapi kau harus merasakan bagaimana dulu yang pertama cari uang, ya. Bagaimana susahnya kita cari uang. Ya udah, aku berpikirlah itu kejadiannya itu habis Lebaran. Bapakku bilang itu habis Lebaran Idul Fitri. Bapakku bilang itu, terus ya udah aku pikir betul juga ini, aku harus cari kerja. Kalau kerja di Aceh kurang menantang gitu, ya, karena aku kerjanya di tempat aku lahir, di tempat aku berasal, ya. Aku mungkin harus cari tantangan gitu, ya. Jadi ya aku putuskanlah untuk scroll sosmed di sore itu, ya. Sore, kalau nggak salah aku waktu itu hari Rabu tanggal 16 April. Aku scroll sosmed lah, ya, blogger Medan di sosial media. Setelah itu aku dapati sebuah poster, ya. Itu dibuka lowongan kerja di Dupi Asisten. Aku pernah pun nggak tahu apa itu Dupi Asisten. Ya, aku tahu itu asisten, tapi arti Dupi itu aku nggak tahu. Nah, aku cari tahu lah di Google. Ya, di Google pun bilang ada lowongan kerja Dupi Asisten ini. Ya, aku mau cari, ya, asisten aku tahu apa artinya, tapi Dupi ini aku nggak tahu apa artinya. Ya udah, tanpa pikir panjang di sore itu aku ngechat terus HRD-nya, HRD-nya, Human Resource Department-nya, aku chat. Terus adalah balasan sama beliau, katanya oke, besok jam 11 kita langsung walk in interview. Posisiku itu masih di kampung, masih di Aceh, ya. By the way, dari kampung ke Medan, dari kampung aku ke Medan, dari Aceh itu, ya, dari rumah aku ke Medan itu menempuh waktu kurang lebih 6 sampai 7 jam, oke. Naik mobil, naik bus atau naik angkutan umum gitu kan. Nah, jadi ya aku bilang gitu sama HRD-nya, oke, baik, kita akan interview. Ya pokoknya begitulah. Aku tanya apa aja syaratnya, ya. Dibilang syaratnya bawa ijazah aja, terus bawa KTP, ya. Ya udah, aku terbang ke sana sama bawa pas foto mungkin. Aku, ya, sore itu aku urus semua itulah. Aku urus ijazah, aku fotokopi ijazah, aku fotokopi KTP, aku foto itu, aku fotonya itu aku nggak ada lagi ya filenya di HP ini, masih adanya itu di HP ini, ya. Ini HP lamaku, tapi HP ini udah nggak hidup lagi. Nah, jadi
Aku foto, terus aku edit sendiri di Photoshop. Aku fotonya itu pakai baju gini, pakai baju kaos ya, dan layarnya itu putih. Harusnya kan kalau lamar kerja ya layar putih juga, tapi bajunya itu baju rapi kan. Nah aku coba foto lah kayak gitu, aku edit di Photoshop jadi layarnya bagus. Terus aku pakai baju kemeja putih ya, aku editnya. Padahal foto apa, file aslinya aku pakai baju kaos ya, kaos hitam, karena semua di lemariku ini sok kaos hitam. Ya setelah itu ya oke, aku udah selesai prepare-nya. Jam 8, aku persiapannya itu dari jam 6 sore sampai selesainya itu kelar jam 8. Oke. Aku karena kejar waktu, karena waktu itu apa namanya tuh, mobil angkutannya itu angkutan umum kalau misalnya kayak bus ya. Tapi aku nggak naik bus, itu kayak high ace. High ace itu bisa antar provinsi kalau di Aceh. Nah, aku naik high ace ya. Dan high ace itu berangkatnya jam 9, sedangkan aku jam 8 masih prepare. Baju aku belum kering. Apa maksudnya kayak belum siap berangkat gitu. Ya udah. Oke lah, setelah itu aku cuman bawa modal waktu itu baju, ya aku bawa pakaian. Aku cuma bawa satu kemeja, dua celana dan celana dalam pastinya, dan ada dua baju kaos. Satu yang udah aku pakai, dua aku masukkan ke tas ya. Baju kaos. Nah, setelah itu, setelah aku apa? Prepare baju, aku harus ini kan apa, pas fotoku harus dicetak gitu, harus dicuci. Ya udah, aku pergilah lagi ke kedai ya, ke kedai, dan kedainya itu mau tutup. Aku bilang, bang ini bang perlu kali bang, aku mau ke Medan dan bentar lagi mobil berangkat, aku bilang. Nah ya udah, dia pun oke lah, karena aku udah kenal sama tukang fotokopi ini, yang biasanya orang-orang nyetak foto di situ. Ya udah, dia pun mau membantu aku di situ. Nah setelah aku cetak foto udah jam setengah 9, ada drama hujan lagi. Untung waktu itu ya bapakku ada mobil gitu. Nah ya udah prepare semua, udah clear semua, dompet udah ada, HP ini semua udah masukkan ke tas. Dengan modal segitu, hari Rabu malam Kamis aku berangkatlah ke Medan. Dalam kondisi hujan ya. Dan sampai ke Medan, aku berarti dari jam berapa ya, jam 9, jam setengah 10 aku berangkat. Sampai ke Medan itu jam 4 kalau nggak salah aku. Pokoknya sebelum subuh pagi. Nah sampailah aku ke Medan. Nah sampai ke Medan aku untung, sebelum itu waktu Lebaran aku ada jumpa kawan aku yang di Medan. Dia ngekos kan di Medan kan. Jadi ya udah, aku bilang aku mungkin akan ke Medan dalam waktu dekat. Dan betul juga, aku akan di Medan. Nah setelah aku berada di Medan di jam setengah 4 ya, aku nggak tahu di mana alamatnya, dia cuma share log di WhatsApp. Oke. Sampailah aku ke High Ace, ke gudang High Ace di Medan. Habis itu aku langsung pesan Grab ya, pesan taksi online. Setelah itu diantarlah aku ke kos ini ya. Jam setengah 4, jam 4 lagi, pokoknya belum azan subuh. Kalau di Medan itu azan subuh jam 5. Nah udah gitu aku langsung masuk kamar ya, aku mandi dikit, mau tidur tapi aku nggak bisa tidur. Ya udah, aku rebahan aja di situ di kasur sambil nonton YouTube, nonton bagaimana interview kerja. Soalnya dulu aku belum pernah di interview kerja kayak gini. Aku belum pernah kerja aku kerja tapi ya asal masuk aja gitu. Ya namanya kerja sama orang yang kenal ya kan. Nah, terus habis itu setelah aku berada di kos ya, jam 11 aku harus ke tempat kerja, aku harus walk in interview. Ya udah, aku tunggulah, aku nggak bisa tidur. Dan aku nggak bisa tidur, jam 11 aku sudah siap-siap, udah prepare semua, udah selesai sarapan ya. Setelah itu aku langsung pesan Gojek. Aku belum ada kendaraan sampai sekarang. Ini udah Januari 2025, aku belum ada kendaraan di Medan. Jadi aku apa-apa itu naik Gojek ya, naik ojol lah, ojek online gitu ya. Nah aku naiklah ke sana, ke tempat kerja itu tanggal 17 April, hari Kamis. Nah setelah itu aku walk in interview. Aku di situ walk in interview itu sama beberapa orang, kalau nggak salah aku 1, 2, 3, 4, 5 orang. Nah satu orang itu ada aku, dan satu orang lagi ada namanya Ananda Pardusi. Itu nanti Ananda Pardusinya salah satu best friend ya yang kutemui di Medan, salah satu best friend aku di Medan. Nah
tapi dia udah resign sayangnya. Oke, aku walk in interview di hari itu, di hari Kamis itu jam 11 ya. Setelah itu oke, yang lainnya setelah interview ini selesai, yang lainnya disuruh pulang. Aku dibilang sama HRD-nya, Bapak boleh tunggu dulu di luar, nanti kami panggil lagi gitu. Aku rencana pun mau pulang kan, mau tidur kalau misalnya udah selesai walk in interview, tapi itu katanya selesai interview itu udah jam 12 lewat, mungkin udah jam setengah 1. Katanya jam 1 aku udah akan dipanggil lagi. Ya udah, aku tunggulah di depan. Setelah aku tunggu di depan, aku ditelepon. Nah, ditelepon disuruh lagi masuk ke kantor itu, ke tempat HRD. Dibilang aku diterima kerja di sini. Alhamdulillah gitu ya. Dan aku harus langsung bekerja di hari itu juga. Nah, aku langsung ditempatkan di Dupi Asisten. Oke, aku mau jelaskan apa itu Dupi. Ya, Dupi itu sebenarnya perusahaan tempat aku bekerja. Perusahaannya itu PT Meta Kreatif Indonesia. Ya, dan di dalamnya itu ada Wahana Lightning. Ya, Wahana Lightning itu ya itulah Dupi. Nah, Dupi Asisten berarti itu artinya asisten Dupi gitu. Nah, jadi ya aku jadilah asisten Dupi. Nah, aku jadi asisten Dupi itu sebagai casual ya, sebagai casual. Pertama-tama aku jadi sebagai casual ya. Di hari pertama kerja itu banyak kali visitornya. Sampai bahkan 400, kalau nggak salah aku itu sekitar 500 antrian, 500 tiket ya yang keluar. Sekitar 1.500 orang lah yang mengunjungi Dupi itu. Dan setelah aku lagi bekerja gitu, aku memang udah capek kali, soalnya aku belum istirahat lagi kan. Nah, capek waktu di mobil kan, perjalanan kemarin ngurus ini itu, ya gitulah. Nah, setelah aku bekerja, di hari pertama aku bekerja, pulang lah. Aku kira pulangnya itu jam 10, karena aku mulai kerjanya itu jam 2 sampai jam 10 ya. 8 jam. Rupanya pas selesai jam 10, aku kira udah bisa pulang, udah closing, udah bisa pulang. Rupanya enggak. Closingan itu ada yang namanya kita bersih-bersih, prepare ini, prepare itu, bersihkan lobby, bersihkan wahana gitu, bersihkan apa-apa lah yang bisa dibersihkan. Terus closing revenue berapa hari ini gitu kan. Nah, setelah itu udah jam 11, udah jam setengah 12, baru kita mau pulang, briefing lagi sama manajer. Sebenarnya briefing ini menyebalkan loh, tapi briefing ini perlu menurutku, tapi itu menyebalkan. Kenapa briefing itu harus dilakukan di waktu-waktu yang kita udah capek, udah lelah gitu kan. Nah, apalagi aku kayak tadi. Nah, tapi kalau misalnya manajer aku nonton ini, maaf ya Bang, ini cuma curhat doang loh. Kalau dulu iya menyebalkan, tapi sekarang ya is okay lah. Aku sekarang udah lebih enjoy bekerja. Nah, terus setelah briefing baru kami bisa pulang. Sampai ke kos, aku tadi pas sampai dari Aceh ke Medan sampai ke kos, aku belum atur apa-apa. Baju masih di dalam dan bajuku cuma 2 aku bilang. Aku putar otak lagi nih. Aku besok harus masuk kerja lagi. Aku kira waktu itu aku sengaja bawa baju 2. Kalau misalnya misalnya diterima kerja di hari Kamis itu, aku mulai bekerjanya di hari Senin. Aku pikir gitu. Jadi aku masih ada waktu untuk pulang ke Aceh. Rupanya tidak. Langsung bekerja di hari itu. Dan besoknya di hari Jumat aku masuk lagi. Nggak itu. Nah, setelah itu aku call sama mamaku. Aku bilang, Mak, udah diterima kerja nih, langsung kerja, nggak bisa lagi pulang. Nah, terus mamaku, oke ya udah, berarti bajunya nih mama kirim aja ya, kata mamaku. Iya boleh Mak. Nah ya udah, bajunya udah dipreparekan sama mamaku, udah dikirim. Ya udah, aku udah sampai ke sini. Hari Senin itu baru aku ada baju dan ada sepatu, banyak sepatu lah waktu itu. Nah, aku ada baju. Ya, aku pokoknya barang-barang di kos ini aku belum beli, kayak gantungan baju dan lain-lain aku masih belum beli. Di kos ini cuma disediakan itu kasur, lemari sama meja ya. Dan kamar mandi di dalam tentunya. AC juga, TV juga. Nah, setelah itu aku lanjutlah bekerja sampai orang lain yang bahkan sebulan setelah aku bekerja ada lagi orang baru yang masuk ya. Dan di bulan, kalau nggak salah aku di bulan 6, mereka itu udah langsung jadi full time. Sedangkan aku dari bulan 4 itu aku belum jadi full time sampai sekarang ya.
Karena why? Aku sebenarnya dulu tahun bulan-bulan 7 ya kan, bulan 8 waktu mereka masih pertama-tama jadi full time, untuk mereka yang duluan yang masuknya kemudian setelah aku langsung jadi full time, aku merasa iri gitu. Aku bertanya, kenapa aku nggak bisa jadi full time? Aku mulu jadi full time. Tapi sekarang aku merasa aku nggak usah jadi full time. Karena kenapa? Bukan karena aku malas ya, tapi karena satu dan lain hal, aku juga punya kegiatan lain di luar ya. Jadi aku nggak bisa jadi full time gitu. Nah, karena juga waktu itu aku apa ya namanya, aduh lupa pula aku ya. Nah, karena aku juga udah, bukan berarti itu aku nggak suka dengan pekerjaannya, aku sangat suka. Bahkan di Medan ini, alasan aku ke Medan itu untuk bekerja ya, dan pekerjaan itu ya itulah itu. Aku memprioritaskan itu pekerjaannya. Nah, dan sampai sekarang aku jadi asisten Dupi. Oke. Nah, dan lambat laun masalah yang dulu ku perbuat itu lambat laun mulai sedikit mengecil ya, walaupun kalau misalnya dari 100% aku udah bisa menurunkan jadi 75% mungkin, atau 70% gitu. Nah, pokoknya aku bekerja sini, semoga jadi tempatku bekerja ini, dan perusahaannya pun baik sebenarnya. Perusahaannya pun baik, kawan-kawan bekerja pun enak, kayak keluarga kita ya kan. Nah, tapi ya begitulah kalau misalnya kita kerja gitu kan, apalagi kita kerjanya itu jadi, bisa dibilang jadi tameng depannya perusahaan gitu ya kan. Jadi ya sebenarnya jalani aja. Aku juga sangat enjoy dengan pekerjaan ini, dan aku suka bekerja di situ ya. Dan sampai sekarang aku pun masih bekerja. Oh ya, by the way, hari ini aku off ya, jadi ya aku bisa buat video kayak gini. Kalau nggak, aku mana ada sempat buat video. Aku mungkin pulang jam 12, aku baru sampai ke kos, mandi, siap-siap, tidur gitu. Kalau nggak tidur ya nonton Netflix. Pokoknya aku nggak ada lagi energi untuk berbicara kayak gini, karena tadi aku seharian tidur. Ya udah, aku buatlah video kayak gini. Nah, jadi gitulah guys perjalananku kenapa aku di Medan. Nah, dan yang kedua, aku sebagai orang Aceh pergi ke Medan itu, yang pertama terkejut aku. Kenapa? Karena banyak orang Aceh di Medan rupanya guys. Orang-orang Aceh rata-rata di sini kalau nggak buka warkop itu buka kedai kelontong gitu ya kan. Namanya sini kedai Aceh. Ya, pokoknya aku kalau misalnya ke kedai-kedai kelontong itu ya bicara bahasa Aceh. Jadi ya why not gitu lah kan. Bicara bahasa Aceh, bang ini rokok satu, bang beli rokok satu, bang beli rokok satu. Nah, itu yang pertama, aku terkejut karena banyak juga orang Aceh yang merantau ke Medan itu rupanya sukses. Semua aja aku bisa menular gitu ya kan. Nah, bisa buat usaha lah di sini. Nah, yang kedua, dan selanjutnya itu aku rupanya bisa membedakan mana mana orang Aceh dan yang mana orang yang asli, yang mungkinnya yang bukan orang Aceh ya. Pas sampai ke Medan ini nampak terus dia yang mana orang Aceh dan yang mana, mulai dari gaya dia ya, mulai dari muka dia itu kita udah tahu pasti ini orang Aceh. Apalagi kalau misalnya dia udah berbicara, logat orang Aceh ini lain daripada logat-logat yang lain ya. Maksudnya logat berbicara bahasa Indonesia ini lain ya. Mungkin di video ini aku berbicara itu ada sedikit logat Acehnya, tapi enggak sedikit sih, mungkin 60% ya. Aku berbicara bahasa Indonesia dengan menggunakan logat orang Aceh gitu. Nah, itu dia. Terus apalagi kalau misalnya, pokoknya adalah bagaimana fashion cowok Aceh dengan cowok luar Aceh itu nampak kali beda ya. Terus fashion cewek di Aceh dan fashion cewek yang di luar Aceh gitu ya kan. Nah, kalau orang Aceh rata-rata yang cewek itu pakai jilbab ya kan. Tapi ada terus bedanya itu, kayak mana cara orang Aceh berpakaian, kayak mana cara orang Aceh, cewek Aceh berpakaian, kayak mana cara cewek Aceh make up gitu sama cewek luar make up. Nah, gitu dia. Terus ya rata-rata orang Aceh bisa dilihat lebih mirip ke orang Arab gitu kalau misalnya ini, atau lebih ke India lah, hidung mancung, alis tebal gitu. Tapi aku juga ada sih keturunan Indianya, bukan India sih, iya India bagian utara gitu.
udah mendekati bagian Kashmir mungkin ya. Tapi kulitku hitam ya karena aku ikut ayahku. Nah, oke guys, gitulah curhatanku malam ini. Udah cukup dulu ya kita 20 menit lah. Bye.